Aku sedang berada di taman dekat tempat tinggalku, teman-teman. Nah, luas banget kan? Oke, tapi di kesempatan kali ini aku mau membahas tentang kekurangan dan kelebihan ketika kita magang di Jepang. Kalau video aku yang lalu, yang ini itu membahas tentang perjuangan aku dan tahapan-tahapan yang harus dilalui ketika kita proses magang ke Jepang melalui LPK Minare Cikarang dan LPK Jiklaten. Tapi di video ini aku mau membahas lebih konteks lagi, itu keuntungan dan kekurangan magang di Jepang. Nanti akan aku urutkan dari awal nyampe benar-benar berangkat ke Jepang, tahapan-tahapan yang harus dilalui teman-teman semua, pengertian yang nggak pernah disampaikan oleh pihak LPK. Tapi sebelum aku membahas lebih jauh, aku mau ucapin terima kasih dan respect buat teman-teman yang sudah setia menunggu video terbaru di channel Tony Sakura, dan yang baru mampir, kalian orang terpilih. Hai, aku Tony. Gimana kabar kalian semua? Lama tak jumpa. Semoga kalian dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ya. Oke bro, sesuai dengan pernyataan yang sudah aku singgung di awal video, pembahasan kali ini aku mau membahas tentang keuntungan dan kerugian magang di Jepang. Semoga dengan adanya video ini bisa menginspirasi teman-teman dan berpikir lebih dalam lagi untuk magang ke Jepang. Oke, keuntungan dulu yang akan aku bahas ya. Keuntungan yang pertama yaitu bisa belajar budaya secara langsung. Setiap negara pasti memiliki budaya yang berbeda-beda kan, dan Jepang adalah salah satu negara yang memiliki cukup banyak budaya. Selain itu juga Jepang masih menjunjung budaya kuno dari nenek moyang mereka. Contohnya seperti bahasa dan tulisan mereka yang masih terjaga hingga saat ini, dan masih banyak lagi budaya yang masih terjaga hingga saat ini. Dan itu semua jika ada perayaan-perayaan tertentu itu ditayangkan di TV nasional Jepang, sehingga orang-orang tersebut akan secara tidak langsung akan ke trigger untuk menjaga budaya mereka. Lalu keuntungan yang kedua adalah meningkatkan taraf pemikiran. Kenapa begitu? Ketika teman-teman menjalankan pemagangan di Jepang, kalian akan lebih open minded terhadap sesuatu hal baru dari karakter seseorang, open terhadap kritik dan saran dari orang lain, dan akan lebih menghargai usaha orang lain ke teman-teman semua. Setidaknya teman-teman bisa jauh lebih maju pemikirannya dari orang-orang seumuran kalian. Tapi ini berlaku bagi kamu yang baru mau terjun ke dunia kerja dan yang umurnya masih di bawah 30 tahun ya. Kalau yang di atas 30 tahun ya sendiko dawuh, karena syarat bisa ke Jepang kan rata-rata yang umurnya minimal 18 tahun sampai 30 tahun. Lalu keuntungan yang ketiga yaitu meningkatkan perekonomian pribadi maupun keluarga teman-teman semua. Tak dipungkiri, bagi kita para perantau di Jepang, 80% tujuan kita adalah memperbaiki perekonomian. Tak itu bagi membantu ekonomi orang tua, ekonomi pribadi, atau juga buat mewujudkan cita-cita yang belum tersampaikan karena terkendala ekonomi tadi. Next, keuntungan yang keempat yaitu bisa meningkatkan potensi dalam diri kalian masing-masing. Contohnya meningkatkan hobi teman-teman yang sekarang digemari, terus meningkatkan waktu belajar teman-teman dalam hal apapun. Misalnya aku sedang belajar dan masih belajar mengenai membuat konten YouTube.
yang bisa bermanfaat bagi orang lain dan belajar cara setting kamera, editing. Selain itu juga aku terkadang mengasah keterampilan menggambar yang sudah lama nggak aku lakuin. Mungkin itu tadi kelebihan yang bakalan teman-teman dapatkan ketika magang di Jepang. Setiap ada kelebihan pasti ada kekurangan, ya kan teman-teman? Lalu kekurangan apa yang bakalan teman-teman dapatkan ketika mengikuti program pemagangan di Jepang? Oke, kekurangannya yang pertama, gak bisa pulang sebelum habis masa kontrak. Program magang di Jepang ada yang masa kontraknya jangka 1 tahun dan jangka waktu 3 tahun. Di dalam masa kontrak tersebut, teman-teman tidak diperbolehkan pulang ke tanah air dengan alasan apapun, terkecuali emang dari pihak perusahaan di sini memulangkan kalian dengan tidak hormat atau dipecat. Disitulah peran mental sangat diperlukan, gitu. Lalu kekurangan yang kedua, menghadapi secara langsung 4 musim di Jepang. Sebagian orang mungkin melihat salju atau ketika musim dingin mungkin sangat menyenangkan, tapi kenyataan yang aku alami teman-teman, gak seperti itu. Karena suhu dingin yang bakal dialami di sini berbeda dengan ketika kita menghadapi dinginnya di Indonesia. Temperatur suhu yang berubah sewaktu-waktu yang bisa membuat drop badan bagi yang baru mengalaminya. Kayak contohnya sekarang aja nih. Ini bulan 3 udah waktunya musim semi. Tapi di daerah aku khususnya itu suhu udaranya masih dingin. Hari ini itu sekitar 5 derajatan. Dan aku sempetin untuk bikin video di luar karena bosen kalau di dalam ruangan terus ya. Oke, kita lanjut pembahasan lagi. Kekurangan yang ketiga, lingkungan yang cenderung membosankan bagi sebagian orang ya. Mungkin bagi orang yang bisa dibilang mempunyai karakter introvert, lingkungan Jepang sangat cocok. Tapi buat para kaum ekstrovert seperti aku ini, Jepang sangat kurang cocok. Karena mengapa? Bisa teman-teman lihat lah, ini taman segede ini ya, taman segede gini aja ya, masih terbilang ini sangat sepi loh. Ini sepi loh, termasuknya ini sepi, hanya segelintir orang aja yang berkunjung ke sini. No, jalanan pun sepi, apalagi di desanya itu sepi. Tapi berbeda konteks ya jika teman-teman ditempatkan di kota-kota besar seperti Tokyo, Saitama, Osaka, Kyoto dan sebagainya. Tapi aku rasa sih hanya 10% doang para pemagang yang berada di Jepang yang ditempatkan di pusat perkotaan. Lalu kekurangan yang keempat, tidak diperbolehkan mempunyai kendaraan pribadi selain sepeda. Kalau kalian yang ingin kerja di Jepang sebagai pemagang, buang jauh-jauh pemikiran kalau di sini bakalan gampang untuk membeli kendaraan pribadi seperti motor atau mobil. Karena dalam aturannya para pemagang hanya diperbolehkan mengendarai sepeda ontel kayak aku yang biasanya lah. Si lain yang bisa digunakan selain sepeda yaitu bis, taksi, dan kereta, kendaraan umum lah. Jadi nggak diperbolehkan untuk mempunyai sepeda motor pribadi atau mobil pribadi, terkecuali teman-teman mempunyai kayak contohnya, kalau aku kan visa pemagang. Kalau untuk visa TKI atau bisa dibilang engineering, itu diperbolehkan di Jepang untuk memiliki kendaraan pribadi dan harus mempunyai SIM Jepang, dan itu semua prosesnya nggak gampang teman-teman. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Gimana, masih semangat buat
magang ke Jepang. Jika ada tambahan yang sudah aku sampaikan tadi, bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Aku Tony Sakura, pamit undur diri, and peace.